Halo, ketemu lagi bersama saya Adi Chandra di channelnya kami di Mr. Brightside Auto Detailing. Hari ini kami ada pengerjaan satu unit Toyota Velfire berwarna putih. Ya, putih itu biasanya identik dengan bersih, stylish. Tapi kalau mobil putih sudah menjadi kuning, itu jauh dari kesan stylish ataupun bersih ya. Kesan mewahnya juga jadi hilang. Makanya kalau yang punya mobil putih, apalagi Velfire ya, Velfire itu kan mobilnya besar. Sayang banget kalau misalnya mobilnya terlihat kotor, itu nggak cocok dengan mobil mewah ya. Kalau mobil mewah itu kan harusnya identik dengan tampilan keren, bersih. Terus Anda turun di lobi pun penampilannya juga enak dilihat gitu. Jadi kalau punya mobil Alphard atau Velfire, kalau nggak kinclong tuh kayak sayang banget. Oke, mari kita saksikan bersama-sama pengerjaan dari mobil Toyota Velfire ini. Prosesnya dari awal sampai selesai diproteksi dengan premium nano ceramic coating. Tapi sebelumnya saya ada cerita sedikit nih. Kenapa dinamakan premium nano ceramic coating? Di tempat kami, kenapa kami menamakan pengerjaan coating itu premium? Karena pemilihan obat premium, yang istilahnya yang bermerek branded lah. Kenapa orang memilih tas ataupun jam tangan yang premium? Apakah tas yang premium itu lebih awet daripada tas yang levelnya menengah ya? Misalnya harga tas yang 2 juta itu udah bagus, tapi kenapa ada orang yang beli tas harganya 20 juta? Ada yang beli tas harganya bermiliar-miliar. Ya karena mungkin dia pengen tampil beda. Nah, kalau kita mungkin nggak sampai bermiliar-miliar, nggak sampai puluhan juta ataupun ratusan juta, tapi kita memilih standar yang minimal, bukan asal-asalan. Jadi pemilihan kompon, pemilihan pad, terus sebelum kerja juga dilapisi dengan masking tape, terus tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak. Misalnya untuk membersihkan kaca bisa saja kita menggunakan obat keras. Ya itu efeknya mungkin nggak langsung, tapi lama-kelamaan ataupun langsung. Kita banyak lihat mobil-mobil yang setelah dikerjakan di tempat mana, terus setelah salon mobil, terus kacanya rusak ataupun kacanya berkabut. Ya itu hal-hal yang kita hindari di sini. Jadi bukannya sok premium, tapi karena umumnya mobil yang masuk ke tempat kita itu adalah mobil Eropa. Belakangan udah mulai banyak sih, Fortuner, CR-V. Dulu waktu baru-baru mulai, karena saya tuh sales mobil Eropa, jadi kebanyakan mobil yang kita kerjain itu mobil Eropa. Jadi saya dari awal saya tekenin ke tim kita itu, kalau misalnya mengerjakan mobil premium itu nggak boleh pakai obat yang merusak gitu sifatnya. Karena seperti Mercedes itu di list pinggirnya itu aluminium. Kalau kita pakai obat yang keras, ibaratnya kuasnya belum nyampe, tapi panelnya udah rusak. Jadi kita selalu berusaha gimana caranya mengerjakan mobil itu, membersihkannya dengan cara yang lebih aman, sehingga saya pun sebagai pebisnis detailing tidurnya nyaman ya, nggak sampai tolong ini grill saya rusak gara-gara dikerjakan. Nah, itu saya nggak mau yang seperti itu. Ya mungkin ada beberapa komplainan yang kelolosan waktu kita checklist, ya itu pelajaran lah buat kita. Nanti kedepannya akan kita perbaiki terus bagaimana pas checklist itu semua defect yang ada di mobil itu kelihatan. Ya itu
ibaratnya uang sekolah lah buat kita. Ya mungkin tadinya memang mobilnya udah rusak, terus kita kerjakan, pas handover customernya ngerasa ya umumnya tuh seperti kaca depan misalnya, ini kaca saya kok bisa kayak gini. Nah waktu checklist itu mungkin nggak kelihatan karena ketutupan sama jamur. Tapi ya hal-hal itu yang membuat kita semakin dewasa dalam bisnis ini. Kita terus belajar cara-cara aman dan ya mungkin cara checklist yang benar juga waktu serah terima kendaraan, sehingga tidak terjadi komplainan yang tidak diinginkan seperti yang pernah kejadian di tempat kami ataupun mungkin di bengkel-bengkel lain juga. Ya saya nggak ngerasa ngerjain kaca pakai obat jamur, jadi nggak mungkin ada kejadian seperti itu sebenarnya. Dan ya kurang lebih seperti itu cerita dari saya kenapa dinamakan Premium Nano Ceramic Coating. Ya selain dari pemilihan obatnya, SOP itu penting banget sehingga hasilnya bisa maksimal tanpa menggunakan obat-obat yang merusak. Jadi dari SOP, dari tempat, dari cara berpakaian si detailernya, terutama cara kerjanya ya. Jadi cara berpikirnya dia itu jangan sampai yang pingin cepet selesai tapi itu sebenarnya merusak mobil. Ya nanti di konten-konten kedepannya akan ada lah kita tampilkan lebih detail tentang kondisi-kondisi yang merusak, cara-cara kerja, bukan kondisi, cara-cara kerja yang merusak dan sebenarnya tidak disarankan gitu untuk dilakukan di bisnis auto detailing. Oke, sepertinya udah pada nggak sabar buat lihat pengerjaan Toyota Velfire ini. Mari kita saksikan bersama-sama pengerjaan dari Toyota Velfire berwarna putih yang sudah mulai kuning. Oke, seperti biasa, buat kalian yang sudah sering nonton konten kita, udah tahu kalau habis paint correction itu kita akan melakukan paint correction level kedua, lalu base coat. Selanjutnya proteksi untuk lapisan terakhir yaitu nano ceramic coatingnya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama proses dari paint correction level kedua dilanjutkan dengan nano ceramic coating.
Oke, kita udah saksikan semua pengerjaan dari Toyota Velfire ini. Sekarang waktunya kita melihat penampilan mobilnya setelah kita kerjakan. Ya terlihat ya, waktu tahapan proteksi aja itu udah mulai kelihatan lebih putih dan lebih kilap. Lebih kelihatan seperti baru ya. Bahkan mungkin banyak yang bilang lebih kilap daripada baru. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini masih menonton, dan jangan lupa subscribe lalu di like kalau Anda senang dengan videonya, supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten sehingga channel kami lebih berkembang. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya. Saya Adi Chandra, mohon pamit. Salam auto detailing.